Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Kakak-kakak sekolah minggu harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Masih kita kesehatan, napas hidup ya, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas. Nah, pagi hari ini ya, hari Minggu ya, mungkin adik-adik ada yang buka tengah hari atau malam, masih sama hari Minggu. Hari Minggu hari apa? Iya, hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Karena itu mari anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik semua, kita mau memuji nama Tuhan ya dengan satu lagu ya. Tapi sebelumnya adik-adik kakak minta untuk bangkit berdiri ya. Kita gerakan tubuh kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan ya dengan judul lagu hari ini, hari yang telah dijadikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Semuanya dengan gerakan ya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Iya. Nah, tadi kita mau menyanyikan lagu tadi apa? Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Berarti kita senang ya. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari adik-adik semua kita bersama-sama tadi apa? Memuji nama Tuhan. Sekarang adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih-Mu kepada kami, baik dalam kesehatan, kekuatan, serta sukacita yang selalu Tuhan berikan sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kami percaya Tuhan selalu memberikan apa yang baik bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan keluarga kami dipelihara dan dilindungi. Bahkan semua orang yang di sekitar kami juga merasakan berkat dan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu juga sering melakukan kesalahan, bahkan melanggar perintah-Mu. Untuk itu kami memohon pengampunan agar kami mampu berubah menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Kiranya kasih-Mu menyertai ibadah kami hari ini. Amin. Oke ya, anak-anak yang luar biasa, adik-adik yang hebat semua. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagi memuji nama Tuhan, masih dalam sikap berdiri. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Masih ingat lagunya ya?
Kita mau katakan bahwa Yesus sebagai kekasih kita, orang yang mengasihi kita, orang yang menyayangi kita, yang mau dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama bernyanyi. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kan tebus dosaku. Dari apa? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, katakan kan namamu. Ayo dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Iya, puji Tuhan. Adik-adik yang luar biasa sudah memuji nama Tuhan. Sayang sama Tuhan, Tuhan sayang pada kita semua. Nah, tiba saatnya kita mau baca Alkitab. Sekarang adik-adik duduk kembali ya. Ambil Alkitabnya, hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah dapat semua Alkitabnya? Makanya kalau ibadah Alkitabnya sudah siap. Jangan lihat di HP ya, nanti ketutup videonya. Nah, sekarang hari ini pembacaan Alkitab kita ya dari Lukas pasal 1. Ayo, perjanjian baru Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 25. Dilanjutkan juga ya nanti ayat 57 sampai 64. Wah, banyak sekali ya. Sekarang sebelum kita membaca Alkitab, ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus apa dulu? Berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca dan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami akal budi dan iman dalam memahami dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, amin. Berarti sudah siap baca Alkitabnya ya. Tapi kita akan baca ya pada ayat yang ke-19 ya. Ayat ke-19 sampai ayat ke-25 saja, dilanjutkan satu ayat 57. Sudah dapat semua? Ayat ke-19 ya, dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran siapa? Yohanes Pembaptis. Ayat 19, demikian firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak akan percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jawab jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak
menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, sekarang satu ayat lagi di ayat 57. Ayo, sudah dapat? 57 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, nah, anak-anak, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, yang sudah siap ya. Kakak minta untuk adik-adik berdiri lagi. Kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Ada satu sobatku. Siapa dia? Iya, Yesus. Ada satu sobatku. Semuanya nyanyi ya dengan gerakan. Ada satu sobatku yang setia, yang sengaja tinggalkan diriku. Di waktu apa, ayo? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ayo katakan Yesus. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, ada satu sobat kita, yaitu Yesus Kristus yang selalu menghibur hati kita. Sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk lagi. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Beta. Waduh, udah pada mandi belum? Nah, Kakak Beta yakin kalian udah mandi ya. Kakak Beta harap. Oke, Kakak Beta mau sapa dulu. Shalom. Kayaknya telinga Kakak Beta nih sedikit tertutup rambut. Lagi. Shalom. Awas ya, di rumah nggak nyahut. Telinga Kakak Beta udah dibuka lebar-lebar nih untuk dengar suara kalian nyahutnya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang kelahiran seorang yang hebat sekali. Dia tokoh Alkitab yang luar biasa. Tapi sebelum itu, mari kita doa dulu. Ikutin Kakak Beta ya. 1, lipat tangannya. 2, tutup matanya. 3, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Sekarang Tuhan, kami mau dengar cerita. Bantu kami untuk boleh memahami dan melakukan cerita Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik,
Kakak Aldo ada kasih gambar gak sih di atas ini? Cereng. Ya. Oke. Kalian tahu gak ini gambar apa? Pasti tahu. Kalian waktu kecil, kalau waktu keluar dari perut mama, kalian bentuknya kayak gini. Masih kecil-kecil, masih comel, masih imut, masih lucu, masih imut-imut gemes. Sekarang juga masih imut dong. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak? Oh, kakak Beta mau tanya dulu, yang udah punya adik nih, yang udah punya adik, dulu waktu adiknya belum ada, pernah nggak berdoa sama Tuhan? Tuhan, aku mau adik. Pernah kan? Nah, hari ini ada satu pasang suami dan istri. Namanya yang laki-laki itu Zakaria. Ulangi kakak Beta, Zakaria. Oke, bagus. Yang perempuan itu namanya Elisabeth. Ikuti ya, Elisabeth. Nah, mereka berdua adik-adik sudah menikah lama sekali, sudah sampai tua. Tapi mereka nggak punya anak. Mereka sedih. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan tetap memberkati hidup mereka dong. Nah, di saat mereka sedih, saat mereka sudah mau bilang sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa. Tiba-tiba Tuhan kasih mereka berkat. Berkatnya apa? Kata Tuhan, nanti kamu akan mengandung seorang anak katanya. Waduh adik-adik, seneng gak Elisabethnya? Seneng, tapi Elisabethnya bingung. Gimana aku bisa hamil katanya. Aku kan sudah tua. Katanya, aku gak percaya. Pertama kali dia gak percaya. Sampai akhirnya yang kedua kali. Dan ketika malaikat Gabriel datang, malaikat yang diutus Tuhan datang. Dia bilang, hei katanya, percaya, Tuhan sudah memberkati kamu, memberikan kamu putra. Kamu akan mengandung katanya. Waduh adik-adik, seneng banget gak? Elisabethnya senang sekali, girangnya bukan main, bahagianya, senang banget pokoknya. Sampai suaminya juga bingung, masa sih? Kalau kamu gak percaya katanya, ya sudah. Tapi Tuhan mau pakai caranya lagi, supaya Zakaria percaya. Dan akhirnya apa? Zakarianya percaya. Saat Elisabethnya hamil, perutnya besar, 5 bulan dia gak keluar. Dia gak kasih lihat ke orang. Sampai akhirnya dia bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkati hambamu, Tuhan sudah sertai sampai hambamu ini bisa punya anak. Nah, akhirnya sesudah hamil itu berapa? 9 bulan. Nah, 4 bulan kemudian ketika Elisabeth bersyukur, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik nih yang kelas besar kakak Beta mau tanya. Siapa yang memberkati, siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Yohanes. Nah, akhirnya si Ibu Elisabeth dia melahirkan anak. Anaknya apa? Laki-laki.
Dan ketika anak itu besar, anak itulah yang membaptis Tuhan Yesus. Siapa tadi namanya? Yohanes. Iya, Yohanes itu anak dari Ibu Elisabet dan Bapak Zakaria. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar 2 hal penting loh. Yang pertama, adik-adik itu anak yang dikasihi oleh Tuhan. Anak yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang adik kerjakan, adik disayangi oleh mama, oleh papa, dan oleh Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh insecure kalau ada yang badannya gendut atau ada yang badannya kecil. Adik-adik adalah anak-anak yang istimewa, yang kehadirannya ditunggu-tunggu sama mama papahnya, yang didoakan sama mama papahnya setiap hari. Jadi adik-adik adalah anak yang istimewa. Dan yang kedua, adik-adik tahu nggak, di saat adik-adik ditunggu sama mama papa, adik-adik didoakan sama mama papa, adik-adik diberkati sama Tuhan, dan adik-adik boleh hadir di dunia ini, adik-adik adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh mama papa. Jadi adik-adik gak usah lagi bilang, aku gak ada yang sayang kalau misalnya lagi rebutan nih sama adik atau sama kakak. Mama papa itu gak adil, mama papa gak sayang aku. Oh enggak, itu tetot. Itu salah. Adik-adik disayang sama mama papa, adik-adik disayang sama adik kakak. Karena adik-adik adalah anak yang istimewa, anak-anak yang diberkati dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau berterima kasih nih sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tepati janjinya. Tuhan sudah tepati janjinya kepada Zakaria dan Elisabet. Tuhan sudah tepati janjinya untuk mereka boleh punya anak. Dan Tuhan Yesus akan berkati adik-adik dan tepati janjinya kepada adik-adik kalau adik-adik akan jadi anak-anak Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Gak usah ikutin kakak beta ya. 1, tutup matanya. 2, lipat tangannya. 3, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh belajar dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dan kami belajar bahwa kami adalah anak-anak yang istimewa. Kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan kami anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih karena kami sudah boleh dapat berkat, dapat kasih dari Tuhan. Sekarang Tuhan, mampukan kami anak-anak Tuhan yang lagi lipat tangan tutup mata di rumah, yang lagi berdoa saat ini, untuk boleh jadi anak-anak Tuhan yang membanggakan, anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat. Saat ini kami mau berbagi berkat melalui doa kami, biar Tuhan yang salurkan berkat buat mereka. Kami mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, agar apapun pilihan yang mereka buat, itu boleh mendatangkan damai sejahtera. Buat mereka Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam bencana alam, yang sedang banjir, dimanapun berada, kami mau doakan mereka, Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang mampukan mereka supaya mereka boleh semangat, boleh tetap kuat menghadapi bencana alamnya. Dan orang-orang yang sakit Tuhan Yesus di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, siapapun itu, om, tante, kakek, nenek, siapapun itu tanpa terkecuali, Tuhan yang berkati kehidupan mereka,
melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui perawat, melalui kami yang menjaga mereka agar mereka boleh sembuh, boleh sehat seperti sedia kala. Dan kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Gitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang terlantar. Engkau menyertai memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Janda duda, anak yatim piatu. Kami mohon Tuhan menemani mereka di dalam setiap kehidupan mereka, setiap langkah juang mereka. Tuhan selalu beserta dengan mereka, agar mereka boleh merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Gitu juga Tuhan dengan anak-anak Tuhan, seksi pelayanan hari Minggu. Sekolah hari Minggu ini kami yang melayani tanpa terkecuali siapapun itu. Tuhan yang pakai kami, Tuhan yang perlengkapi kami, Tuhan yang bimbing kami agar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk pelayanan Tuhan. Lengkapi mereka Tuhan, berkati keluarga, usaha, tugas dan tanggung jawabnya. Gitu juga Tuhan buat kami yang sekolah, kami yang masih anak-anak kecil, masih balita, bayi, Tuhan yang berkati pertumbuhan kami, perkembangan kami, pemikiran, akal budi, tubuh kami, fisik kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat. Kami yang sekolah, SD kelas 1 sampai kelas 6, yang TK juga Tuhan berkati supaya kami boleh rajin belajar, boleh semangat, boleh tetap tekun walaupun belajar masih online ataupun ada yang offline. Tuhan kami mohon, Tuhan berikan kami semangat, hikmat, akal budi, kesehatan dan kekuatan agar kami boleh belajar, boleh menata hidup kami dan kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan. Dan jika sebentar lagi kami mau ulangan, kami mohon Tuhan Yesus berkati kami supaya kami menjadi anak yang pintar, anak yang baik. Sehingga ketika kami ulangan kami tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti mencontek, ganggu teman dan lainnya. Sehingga apapun yang kami dapat, berapapun nilainya, itu boleh menjadi kebanggaan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua anak-anak katakan amin. Terima kasih Kakak Beta, cerita firman Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita semua. Ayo adik-adik yang hebat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya untuk pelayanan. Sekarang sebelumnya adik-adik nanti siapkan uangnya ya, nanti dititip sama mama papahnya untuk nanti bisa ditulis di dalam amplop ya, persembahan ya sekolah minggu. Boleh nanti titip sama mamahnya besok ya ke gereja, dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Boleh ya, nggak apa-apa, tapi harus ditulis. Boleh dengan namanya ya, tulis namanya boleh. Oke? Ya, kasih persembahan yang terbaik seperti Tuhan Yesus juga memberkati kita. Nah, sekarang sebelumnya kita akan doa persembahan dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita mendoakan persembahan kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup kami, baik ya bersama keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau selalu memberikan sukacita dan berkat-Mu kepada kami, kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami dalam melakukan pekerjaan mereka. Dan saat inilah kami akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya. Nah, kita angkat satu pujian persembahan kami.
terima kasih. Ingat ya, persembahannya tadi dititip pada saat orang tuanya ibadah ke gereja. Nah, sekarang adik-adik ayo bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Siapa yang mau diberkati? Nah, ayo 1, 2, 3 berdiri. Kepada Kakak Beta doa berkat. Mari kita berdoa. Empat tangannya tutup, matanya tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini anak-anak Tuhan yang ada di rumah boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan boleh diturunkan bagi kami. Baik kami yang sedang lipat tangan di rumah ataupun seluruh anak Tuhan yang dimanapun mereka berada. Sehingga mereka boleh merasakan sukacita. Dan ketika kami mau mengakhiri ibadah ini, kami mau bersama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian yang ada di rumah dan kakak-kakak semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Belum ya, masih berdiri ya. Oke, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap ya minggu depan ya kita ibadah masih secara online bersama kakak-kakak sekolah hari Minggu ya. Selamat dan salam sehat buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Bye-bye. Sampai bertemu di minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati.